Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mary, alhamdulillah, Mbak Mary. Alhamdulillah, Kang Rizal, Mbak Mary. pemirsa semua dari banyak channel YouTube ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita akan berbincang langsung dengan Kang Rizal Fadila yang udah jauh-jauh dari Bandung. Kang, Ya, seperti kita ketahui kemarin itu ada yang namanya deklarasi GMKR, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. iya, iya, iya. Kang Rizal Fadila termasuk salah satu dari 6 presidium. Iya, iya. Presidiumnya ada Pak, saya nggak pakai pangkat lah ya, Oh, Pak maaf, Sunarko, Pak Sunarko, Marwan Batubara, Pak Muryo, Pak Said Didu, Pak Muryono, Bapak, Iya. ya, dan Bapak Ugro Seno. Wah, ini tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh oposisi dulu ya. Karena Kritis itu lah. tokoh-tokoh kritis yang membangun. Kenapa disebut membangun? Karena ya Prabowo pun menghormati. Ya, Prabowo menghormati hak-hak warga negara yang bersuarakan. Jadi banyak sekali ya pendapat yang berada di luar tentang deklarasi kemarin yang katanya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dengan Prabowo waktu Hidup Susno dipanggil ke negara. Nah, Kang Rizal mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Pertama, GMKR itu apa? Kedua, tadi sudah saya sebutkan presidiumnya. Setelah GMKR itu deklarasi, GMKR akan melakukan apa gitu loh. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan dengan GMKR? Apakah akan jadi sama dengan yang dulu-dulu setelah deklarasi? Ya udah, muap aja. Ya, silakan Kang. ya, saya kira GMKR kan gerakan merebut kembali ya kedaulatan rakyat. Berarti asumsi dasarnya adalah kedaulatan tidak di tangan rakyat. Gitu kan, sekarang ini kedaulatan ternyata dalam bahasa kita kan di tangan oligarki, ya. Baik oligarki politik ya, pejabat-pejabat politik, termasuk juga jadi ada beberapa kedaulatan ya. Kedaulatannya macam-macam, tapi intinya yang disebut oligarkinya yang kita anggap dia telah merampok lah ya, merampok kedaulatan rakyat itu. Baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Dua ini kan pebisnis serakah dan penguasa politik yang rakus dan mumpungisme, dia ya, menjadi mumpung punya kekuasaan, dia melakukan abus de droit ya, artinya kesewenang-wenangan gitu. Itu intinya. Rakyat sekarang ingin merebutnya gitu kan. Upaya ini kan sudah lama gitu kan, sejak dulu lah ketika terutama oligarki dominan itu di masa pemerintahannya Pak Jokowi gitu kan, karena kita sebut belakangan ini Jokowi disebut telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki kan gitu. Maka kita harus melakukan gerakan merebut kembali gitu kan, merebut kembali kedaulatan rakyat, karena memang konstitusi dan ideologi kita menegaskan kan Mbak Mary gitu kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, kan kerakyatan, pusat perwakilannya kerakyatan. Kemudian juga di konstitusi kan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar, gitu kan. Jadi rakyat itu ideologi dan konstitusi. Tapi ternyata ideologi dan konstitusi ini yang diinjak-injak, gitu kan. Akhirnya yang berkuasa bukan rakyat, tapi oligarki tadi. Maka GMKR gitu kan sebagai satu wadah perjuangan bersama rakyat ingin mengajaklah kita semua, hayu sekarang saatnya kita merebut kembali kedaulatan itu dan kita kembalikan kedaulatan itu kepada rakyat pemiliknya. Jadi itu misi utamanya lah, kurang lebih seperti itu ya kan Mbak Mary, tentang GMKR. Nah, karena dia gerakan ya harus bergerak dong. Gitu kan? Itu sebenarnya yang nanti tunggu gerakan. Nah, rencananya presidium ini juga tambah dengan pengurus inti ya, pengurus inti juga akan berkumpul pada hari Sabtu besok ya untuk menindaklanjuti itu, karena tuntutan publik sangat kuat ini. Harapan juga
diberikan kepada kita GMKR ini. Jangan hanya katanya kita deklarasi, setelah itu tidak ada langkah-langkah lanjut. Nah, oleh karena itu kita akan terus bergerak intinya, gitu. Nah, model-model gerakannya kita akan bicarakan nanti hari Sabtu. Hari Sabtu Gitu. akan dirapatkan lagi. dulu. Tapi sekarang udah banyak masukan-masukan, gitu kan? Yo katanya pendekatannya ke aksi, atau pendekatan boleh masuk juga ke diplomasi, Ya, gitu. Atau kita kombinasi, gitu kan? Betul. Semua yang intinya supaya kedaulatan ini bisa dikembalikan, gitu pada Yang rakyat. kemarin tuntutan tuh ada lima. poin-poinnya kan? Iya, yang pertama adalah tentang mengajak seluruh rakyat, gitu kan, bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dari kekuasaan oligarki. Yang kedua adalah meminta pertanggungjawaban lah, gitu kan, semua pihak yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki, gitu kan. Kemudian ada juga yang terkait dengan pemerintahan Prabowo segera membersihkan mereka yang menghalangi, gitu kan, dari pengembalian kekuasaan yang sekarang berada di oligarki, gitu. Sampai kepada nanti yang terakhirnya, yaitu soal adil Jokowi, turunkan Gibran, dan reformasi polisi, gitu. Kalau dilihat, kalau apa ya ngomong tadi kan kedaulatan dan lain sebagainya sudah banyak diambil oligarki. Momentum hadirnya GMKR ini yang melatar belakangi banget itu apa kan? Saya kira sangat tepat karena era pemerintahan Jokowi sudah selesai. Kan gitu. Jadi tadinya oligarki ini sangat dominan, gitu kan, akibat kebijakan-kebijakan politik dari Joko Widodo zaman itu, Jokowi, kan gitu, sehingga dia sangat dominan, sangat mencengkeram, sangat menindas, sangat menginjak-injak, gitu kan, rakyat. Dan termasuk memanipulasi, banyak kan? Banyak memanipulasi, kemudian membangun kesenjangan. Bayangkan, orang sangat miskin ini sudah banyak sekali, tapi yang hidup mewah-mewah kelihatan para pejabat-pejabat dan pengusaha itu kan hidupnya mewah sekali, sementara rakyat kita miskin sekali, gitu kan, jomplang. Anak SD pun sudah nekat bunuh diri. Ada yang bunuh diri sampai seperti itu kan, itu menunjukkan itu gunung es saja, puncak gunung es, gitu kan, dari kondisi masyarakat kita yang sebenarnya dalam keadaan yang repot ini, gitu kan, makanya disebut darurat ini. Nah, bahasa kita darurat kedaulatan, sebenarnya darurat permasalahan masyarakat ini, gitu kan, yang sudah sangat luar biasa. Jadi begitu. Ya itu kan oligarki itu kan kuat banget tuh. Bahkan katanya kekayaan sumber daya alam itu hanya dikuasai oleh 10 orang. Kan? Iya, kan bukti itu. Bagaimana caranya membangkitkan masyarakat ini supaya dia sadar, itu kalau saya begini aja kan. Kemarin saya ngeliat siapa ya? Maaf ini bicara. Katanya kan Prabowo menerima beberapa dari 9 naga. Malam setelah deklarasi. Jadi banyak orang tuh bilang, wah ini gimana sih kok kayak tadinya mengiyakan ini, tapi kok sekarang malah ngumpulin, gitu kan. Dan saya melihat di situ ada Boy Thohir. Pertanyaan saya tuh, Boy Thohir itu asalnya tuh siapa? Bagaimana pada saat rezim Jokowi begitu banyak proyek tuh yang jatuhnya ke dia? Loh itu kita punya loh itu. Jadi masyarakat Indonesia harus sadar. Konglomerat itu tuh merampas aset-aset yang harusnya menjadi masa depan anak-anak kita, gitu loh. Jadi kita nggak boleh merelakan tambang besar itu sampai menganga hanya untuk beberapa gelintir keluarga saja yang menikmati. Ada yang anak jajan, uang jajannya aja bisa 200 juta sebulan, apa nggak gila itu? Itu kesenjangan. Coba lihat laporan keuangan pejabat cucu Megawati, punten Bu Megawati, berapa dia punya aset? Apakah iya sampai begitu? Dari mana itu duit? Mantan Menteri Menpora yang masih anak-anak begitu, 200 miliar tuh dari mana kan?
Nah ini kita harus sadar semua rakyat Indonesia bahwa kekayaan alam yang harusnya menjadi hak anak kita, cucu kita, itu sudah dirampas oleh mereka dengan berbagai cara. Iya. Makanya mari kita bersatu, Iya, gitu kan kan? iya betul. Jadi, Nah, betul. apakah kemungkinan GMKR itu dibentuk juga di daerah kan? Ya saya kira itu menjadi konsekuensi logis, Betul. gitu kan. Nggak mungkin kita melakukan gerakan kerakyatan tanpa melibatkan banyak Betul. elemen-elemen Elemen-elemen kedaerahan. sampai Gitu. ke betul. Kedaerahan. Tapi kita ambil posisi yang strategis lah. Apakah per provinsi, apa per kota-kota yang strategis kan, yang ada perwakilan-perwakilan atau bagian dari kebersamaan gerakan kita. Betul. Tapi ini juga kita tahu bahwa ini bersifat aliansi nantinya. Tidak menafikan kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang sudah ada, Ya. gitu. Sama Jadi ini seperti di Jakarta juga seperti kan itu. gabungan Almen, Jadi ya. bukan organisasi baru atau gerakan baru ini. Kita bangun aliansi bersama, makanya bahasanya bersatu, gitu kan. Gumpalan-gumpalan pergerakan ini, hayu lakukan secara bersama-sama. Makanya kita perubahan melawan oligarki ini nggak bisa dengan cara sendiri-sendiri. Ya. Ini harus bersama-sama seluruh rakyat. Makanya kita canangkan juga ini adalah perang semesta. Betul. Atau people power gitu kan. Betul. Karena itulah yang bisa menggetarkan sekaligus merubah kekuasaan dari oligarki kepada demokrasi atau kekuasaan rakyat gitu. Nah, yang soal tadi Pak Prabowo gitu kan, yang kita melihat inkonsistensi sikap yang sering sudah terjadi. Jadi memang gaya politiknya hampir sama dengan Jokowi gitu, sen kanan, belok kanan, sen kiri gitu kan. Sudah tapi belum. Sudah belum. Itu kira-kira itu gambaran menerima kelompok kritis akan bersama-sama dengan rakyat gitu kan, bakal siap pemimpin, bakal itu kan dia di depan. Tapi tiba-tiba oligarkinya malah ditunjukkan kepada publik. Sebenarnya dari sisi yang lain juga kita gembira juga, yaitu orang bisa tahu siapa oligarki. Nah, oligarki itu yang kemarin diundang oleh Prabowo. Itu pengusaha-pengusaha rakus itu. Tapi dia bilang begini kan, saya akan melaksanakan, tapi jangan kasih tahu saya caranya. Artinya gini, oh ini cara dia loh. Siapa tahu cara dia itu adalah dengan mendatangkan si para Ipan itu. Iya, tapi kan itu semua jadi fitnah. Iya kan, seperti satu itu jadi fitnah. Kedua kan, katanya begini, kemarin waktu di Pak Prabowo tidak ada ngomong mau masukkan Gibran. Apa gimana tuh Kang? Sehingga disebut rombongan itu GMKR itu makar. Nah Kang, ini Kang ini. Iya, sebenarnya harus tahu kan, yang namanya gerakan merebut kedaulatan rakyat itu konstitusional dan sesuai dengan ideologi. Betul. Jadi kita itu GMKR itu menegakkan ideologi dan menegakkan konstitusi. Kalau yang disebut makar itu hanya merubah pemerintahan. Kita malah lebih mendasar lagi. Soal pemerintahan berubah-ubah itu biasa. Tapi masalahnya apa kedaulatannya? Jadi berubah atau tidak gitu. Yang kita perjuangkan adalah kedaulatannya bisa secara mendasar berubah. Dan wakil presiden gimana? Ya, itu kan sudah menjadi tuntutan kita, gitu kan. Dan itu wajib sebenarnya, hukumnya wajibul kudu kata orang Sunda, wajib yang harus menurunkan dengan segala upaya karena dia sudah sangat cacat. Betul. Kita kan secara konstitusi, secara demokrasi, secara hak asasi, secara religi, bahkan sampai secara akademisi, gitu kan, pendekatan akademik juga dia tidak layak. Disability, gitu kan, disabilitas dia adalah pemimpin yang disabilitas, cacat. Gitu. Nah, kata Bang Refli kemarin, sebagai seorang ahli hukum tata negara, dia ngomong bahwa Gibran itu impeachable. Impeachable, yang sudah sangat impeach dan harus diimpeach gitu. Disinilah Prabowo gitu kan, walaupun mungkin di dalam forum pertemuan tidak eksplisit para
mengkritisi itu menyampaikan, harus bisa menangkap dong. Itu mah sudah jadi suara publik. Betul. Gitu kan, suara publik rakyat. Makanya Pak Prabowo harus punya kepekaan politik dan kepekaan merasa keadilan. Ini yang kelihatannya agak lemah ini. Buktinya seperti tadi itu, baru saja menerima pengkritis, gitu kan, orang kritis, malamnya sudah menerima berapa lagu, menerima para oligarki, gitu ya, gitu menurut saya mah. Ada ini nggak sih time limitnya untuk tuntutan-tuntutan tersebut? Kalau saya melihat, kalau saya nih, ini belum kolektif Nah, ya. antar presidium ada nggak sih pembahasan bahwa Nanti ini kan, harus begini nih? nanti kan, Oke, berarti nanti on the way ya. on the way. Ini Oke, kita akan bahas nanti. bersabar Tapi kalau nih. saya punya usulan Iya. bahwa reformasi 1998 itu bulan Mei. Oh, Gitu. oke. Jadi Makanya timingnya bisa masuk nih. sekarang ini harus reformasi jilid 2, gitu kan? Yaitu Februari. masuk Februari, Maret, April, Mei. Cukup lah 3 bulan. Cukup lah gitu. Maka Mei ke depan itu batas waktu reformasi jilid 2 atau perubahan politik yang mendasar, gitu kan, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan yang sesuai dengan tuntutan rakyat. Betul. Kemarin itu kita melihat ya dari animo masyarakat yang Luar biasa. Gedung Juang itu penuh banget. Penuh itu berdiri loh, bukan duduk. Iya. Jadi kita pun nggak bisa masuk lagi. Artinya, apalagi ya dari daerah ya. Iya. Ada dari Sumatera Utara, dari Nah, Lampung, dari Sumatera Barat ada deh. ada. Banten, Palembang juga ada Sumsel. Palembang ada, Banten, kemudian Banten. Jawa Barat, Jawa Barat jelas ya banyak. kan? Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Solo, Tengah, ya, banyak Solo. banget. Oh, Morowali. Morowali sampai mana? Nah, ini animo masyarakat sudah benar-benar pengen banget ada sesuatu yang bisa menggerakkan Ya, mereka. setuju. Makanya mereka bersyukur ini ada tokoh-tokoh nih yang mau memimpin. Bapak-bapak sebagai presidium, di luar itu kita yang membackup. Ya. Nah, Bang, kalau daerah pengen juga membentuk, bukan pengen ya, berkeinginan Terus. ikut membentuk ya katakanlah tim GMKR di daerah, kira-kira dia harus berhubungan sama siapa? Ya. Harus Ya, kontak kemana? Saya kira langsung kita kan punya sekretariat ya, Oke. gitulah nanti yang sementara ini masih dikoordinasikan oleh presidium. Oke, siap. Nanti kita akan buat gitu Iya. kan, harus Nanti akan diumumkan ya. Oke. menghubungi siapa. Kemudian juga kita akan melakukan komunikasi, konsolidasi tentang pembentukan itu. Tapi nggak boleh berhenti di sekedar pembentukan, Nggak boleh. karena kita ini gerakan. Betul. Itu bagian dari proses bergeraknya. Dan saya yakin Gitu. juga mereka yang di daerah pun menunggu tuh emang yang mereka Iya. yang biasa bergerak. Ya, saya kira mereka para aktivis Betul, gitu kan. betul. Oleh karena itu juga mereka komunikasi dengan ulama, mereka komunikasi Nah, dengan itu penting. Penting, betul. dengan para akademisi gitu kan, mungkin dengan buruh, petani, Harus merangkul. merangkul semua. Merangkul semua. Karena ini tadi saya bilang ini perang semesta. Betul. Nggak bisa oligarki ditumbangkan dengan cara Cuma pola-pola dengan yang satu atau dua elemen nggak bisa. nggak bisa. Kemarin juga di Gedung Juang kan ada nelayan, ada petani, Semua ada, semua ada. diharapkan teman-teman yang di daerah juga jangan cuma ya sekitaan doang, nggak cukup. Ya, jadi kalau mereka itu merebut kekuasaannya dengan cara gerilya, Nah. gitu kan, merambat sedikit-sedikit, kemudian ujungnya taking, akhirnya berkuasa. Iya. Kita gitu melawannya harus dengan total war, Total. gitu, dengan perang semesta tadi, people power. Kalau saya selalu mengangkat ke sana, karena itu untuk melawan oligarki, karena mereka sudah kuat jaringannya, nggak bisa gitu dilawan lagi dengan gerilya lagi sedikit-sedikit lagi, udah nggak bisa itu. Jadi harus seluruh elemen Seluruh elemen bersatu, dari kita seluruh daerah, gabungkan. ya. Saya kira sebenarnya rumput itu sudah kering, tinggal pemicunya. Itu saya kira sebentar lagi. Nah, ini warning bagi kaum oligark, gitu kan, termasuk juga tentu Pak Prabowo-nya sendiri harus menyadari rakyat ini sudah muak dengan pola gaya oligarki seperti ini, udah muak sebenarnya. dari Gitu. beberapa tuntutan yang mana yang menurut Akang yang paling mendesak? Yang paling mendesak yang 3 terakhir. 3 terakhir. Tapi balikin lagi gitu kan.
yang pertama reformasi polisi. Reformasi polisi Gitu. supaya yang ini bisa berjalan. Nah, kan? supaya berjalan. Dan Oke. itu dimulainya dari ganti Kapolri. Nah, ganti Masa Kapolri. ganti Kapolri aja nggak bisa dan nggak berani? Kapolri udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Itu kan aneh sebenarnya. Kalau benar juga enak ya. Kenapa saya bilang nggak benar? Nggak benar. Seribuan lebih anak-anak muda KPPS mati. Iya, belum ada yang meninggal. Belum kasus Kanjuruhan. belum kilometer 50. Kan itu Kapolri. Pak Listio itu ke Kabar Eskrim waktu itu. Oke, siap. Jadi itu dulu. Ya. Yang kedua adalah Adili Jokowi. Karena itu sudah ada dari ijazah palsu ini juga akan sampai. Salah satunya. Salah satu, belum korupsi, ya kan? Belum lagi pelanggaran hak asasi yang dulu semasa-masa pemerintahannya. Oh, itu bisa dikejar itu. Jadi sebetulnya mengadili Jokowi itu yang kedua, yang ketiga baru Gibran. Karena Gibran ini membutuhkan juga konsolidasi partai-partai politik. Gitu, karena impeachment kan, impeachment itu harus melalui konsolidasi di parlemen, DPR, MPR, MK kan. Karena kan GMKR ini apapun tuntutannya mereka akan melakukannya dengan cara konstitusional. Tetapi kemarin dibilang bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa GMKR ini merupakan akan menjadi embrio dari people power. Oke, itu dan people power itu konstitusional gitu, karena dia mendesak gitu kan lembaga-lembaga politik untuk mengambil kebijakannya. Jangan disalahartikan bahwa people power itu adalah makar. Oh, enggak. 98 itu people power. Kemarin itu di Rakyat Bersuara kan, wah seakan-akan tuh ini tindakan makar. Oh tidak, salah itu. Hayo kita tantang, kita diskusi mengenai hukum tata negara, gitu kan, tentang itu. Dan lebih baik belajar dulu baru ngomong, betul kayaknya. Jadi begini, kalau penegakan hukum itu bahwa untuk menurunkan Listio Sigit itu namanya hukum administrasi negara, gitu. Untuk menurunkan Gibran itu hukum tata negara. Sedangkan untuk menghukum Jokowi hukum pidana, criminal law. Itu ada semua. Ada administrative law gitu kan, itu soal Listio Sigit. Kemudian constitutional law itu untuk Gibran, dan ada criminal law untuk Jokowi. Jokowi itu adalah finalis nomor 2 untuk korupsi dari OSISI Arpi. Kita sebagai warga negara sebenarnya ya malu. Loh, presiden kita kok masa dibilang terkorup nomor 2 loh dunia. Nah pertanyaannya, kok KPK diam aja loh? Itu masalahnya sangat serius sekali. Harusnya dunia sudah menyorot, KPK merespon. Artinya terbukti atau tidak terbukti itu kerja KPK nanti. Gitu. Tapi ketika kita masukkan surat, mereka tanya, buktinya mana? Lah kalian kan digaji buat ngejar itu gitu loh. Dan sebenarnya yang disebut pengaduan masyarakat ke KPK itu bukan dengan bukti, tapi dengan indikasi. Mereka itu kan begitu. Mereka yang cari bukti. Mereka yang cari bukti. Atau barangkali gini Kang, ketua KPK yang sekarang kan dipilih oleh Jokowi tuh. Iya. Harusnya kalau masuk zaman Prabowo, yang milih ketua KPK sekarang harusnya Prabowo kan. Jadi balik lagi bahwa ketua KPK yang sekarang tidak sah, ilegal. Nah, jadi ini banyak poin-poin yang memang harus diperbaiki. Itu kelemahan sekaligus kebodohan juga Prabowo. Dia punya kewenangan, ya kan, dia diberi kewenangan untuk memilih KPK berdasarkan pansel nantinya kan itu yang dibentuk panitia sendiri yang dimasak kepemimpinannya Prabowo dong. Masa yang lalu dibawa-bawa. Ketika dia dilantik harusnya dia memilih. Kenapa masih pakai yang lama? Ya nggak berani lah yang milih dia Jokowi. Berarti KPK-nya orde lama. Begitu juga dengan Kapolrinya orde lama. Kejaksaan Agung juga. Jadi ya harus keberanian Prabowo di situ tuntutan kita, makanya kan harus melakukan langkah-langkah yang nyata dan berani bertindak. Rakyat sudah memberi
otoritas tidak dipakai. Ya sudah, nanti akhirnya rakyat mencabut lagi otoritasnya. Akhirnya Prabowo yang dipecat. Ya kan bisa Ya. saja. Kalau udah jelas-jelas bahwa Gibran itu impeachable, ya kan, dan memang harus dan bisa, gitu kan. Ya, ya. Kita kan bukannya mau menurunkan Prabowo dong, Iya, ya kan? iya. Kecuali memang ada indikasi juga kan lain kan. Iya. Nah, jadi kita nggak akan membahayakan nasib Prabowo lah, kecuali apa kan? Kecuali Prabowo ini tidak mendukung kita atau malah dia mendukung yang ketidakbenaran tadi, ya terpaksa dua-duanya. Iya, jadi ultimatumnya Prabowo mau bersama oligarki, mau bersama rakyat. Atau bersama rakyat. Kalau bersama rakyat selamat, tapi kalau bersama oligarki pasti dia juga akan rontok. Oke, siap. Pemirsa sekalian, Mas, Mbak, ada yang mau ditanyakan? Sudah dibahas kita banyak tentang GMKR. Insya Allah akan dilakukan meeting besok hari Sabtu, Presidium dan panitia ini. Langkah-langkah konkret Langkah-langkah saya ke siapkan. depan, kemudian review kemarin, Ya. deklarasi. Akan diinformasikan pastinya ya, Iya. akan diinformasikan kemudian kepada teman-teman media sehingga bisa menyebarkan informasi baik ini ke seluruh daerah dan kepada teman-teman di daerah untuk bersabar. Insya Allah akan segera diberikan kesempatan untuk membuka ya atau membentuk presidium-presidium di daerah, gitu ya kan? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada. Baik, terima kasih Kang Rizal. Ya, Sehat-sehat sama-sama selalu. Mbak Mary. Semoga kasus dengan TV One cepat selesai. Amin. Sama-sama ya. Kami Terima kasih sami. pemirsa, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi